طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd, kita lanjutkan kembali membaca kitab Min Hidayati Suratul Fatihah karya Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala. Dan kita sudah sampai pada poin yang ketiga, ya. Ya, di antara petunjuk-petunjuk, ya, yang berharga dalam surat Al-Fatihah adalah poin yang ketiga ini. Surat ini mengajarkan kepada kita, ya, tentang dua syarat diterimanya amal, yaitu yang pertama ikhlas dan yang kedua mutaba'ah, yaitu mengikuti tuntunan serta contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita langsung baca saja penjelasan dari Syekh di sini. Al-ikhlasu wal mutaba'atu. ومن هداية هذه السورة العظيمة أنها اشتملت على شرطي قبول العبادة. Di antara petunjuk-petunjuk, ya, yang berharga, ya, hidayah yang ada dalam surat Al-Fatihah ini yang mulia, bahwasanya surat ini mengandung, ya, atau menjelaskan tentang dua syarat diterimanya ibadah. Ya, fal ibadatu ayyan kanat la takunu maqbulatan 'inda Allah 'azza wa jalla illa bi syartain. Maka ibadah, ya, apapun bentuknya, ya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan, ya, terpenuhinya dua syarat. Fa in wujida qubilat wa in intafaya aw intafa ahaduhuma ruddat. Jika kedua syarat ini terpenuhi, ya, ketika seorang melakukan ibadah, maka ibadah tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika kedua syarat ini tidak terpenuhi atau bahkan salah satunya saja tidak terpenuhi di antara dua ini, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ala wa huma al-ikhlasu lil ma'budi wal mutaba'atu lir rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ketahuilah dua syarat tersebut, ya, agar ibadah kita terima adalah ikhlas, ya, kepada Allah dan mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fal ibadatu la yaqbaluha Allah taala min al-'amili illa idza kanat lahu khalisatan. Atau idza kanat lahu khalisatan. Jadi kanat di sini isim kananya berarti ibadah, ya. Idza kanat al-ibadatu lahu khalisatan. Dan ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari seorang hamba, ya, kecuali jika ibadah tersebut, ya, ikhlas, ya, hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa li sunnati nabiyhi muwafaqatan. Dan ibadah itu dilakukan, ya, dengan tata cara yang telah digariskan, yang telah dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. فإذا وجد الإخلاص في العبادة والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام قبلت. Maka jika ibadah tersebut, ya, dilakukan dengan ikhlas dan mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ibadah tersebut akan diterima oleh Allah. Wa idan tafal ikhlasu aw intafatil mutaba'atu ruddat. Sebaliknya, jika tidak ada keikhlasan dan juga tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, maka ibadah tersebut akan tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala Allah taala fil Qur'anil Karim, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku ya hanyalah manusia seperti kalian yang diwahyukan kepadaku, ya apa yang diwahyukan kepada Nabi, ya yang diwahyukan adalah bahwasannya sesembahan kalian adalah sesembahan yang esa, yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia beramal soleh, ya, beramal soleh dan tidak menyekutukan Allah dalam ibadah, ya, tidak berbuat kesyirikan. Fadzakara jalla wa ala syartain. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua syarat, ya. Yang pertama, falyamal amalan salihan. Wal amalu la yakunu salihan illa idza wafaqa sunnah. Ya. Yang pertama, hendaknya kita beramal soleh, dan amal dikatakan soleh, ya, suatu amal hanya dikatakan soleh ketika dia, ya, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, li'annahu huwa alladhi bayyana lil ummatil amal salih. Ya, karena ya Nabilah yang telah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan, ya, kepada umatnya, ya, bagaimana tata cara beribadah yang benar. Allah mengatakan, wa innaka ila siratim mustaqim. Dan sungguhnya engkau Muhammad, ya, sungguh telah uh, membimbing umatmu ke jalan yang lurus. Engkau telah memberi petunjuk pada umatmu ke jalan yang lurus. Yaitu apa? Siratil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala yang, ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Ala ilallahi tasirul umur. Ketahuilah, hanya kepada Allah, ya, semua perkara itu akan dikembalikan. Kemudian wa dzakara asy-syarta tsani fi qoulihi ta'ala wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan syarat yang kedua ada pada firman Allah, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Hadza fihi al-ikhlas. Maka dalam kalimat ini atau ayat ini, ya, terdapat ikhlas. Wa huwa an yatabarra'a minasyirki wa an yatakhallasa minhu bi an yakuna lillahi ta'ala mukhlisa. Ya, artinya adalah seorang itu berlepas diri dari kesyirikan, ya, menjauhi kesyirikan, ya, serta hanya beribadah kepada Allah saja, ya, mukhlis. Wasyirku huwa taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Kata Syekh di sini, ini penting ya ikhwah sekalian. Definisi syirik adalah yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah, ya, dalam hal yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi, syirik adalah menyamakan, ya, selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara atau hal-hal yang merupakan kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya adalah misal, ya, memberi rizki, ya, menolak bencana. Ini semua adalah kekhususan Allah. Hanya Allah yang bisa menurunkan rizki dan menolak bencana. Nah, kalau ada seseorang, ya, yang meyakini, ya, ada makhluk, baik itu manusia, nabi, rasul, malaikat, atau apapun itu selain Allah,
yang dia yakini bahwa orang ini atau makhluk ini bisa memberikan rizki dan menolak bala sebagaimana Allah, ya, maka ini adalah kesyirikan. Ya, dia telah menyamakan ya makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari sini jelas insyaallah sawa'un fil uluhiyah awil rububiyah awil asma'i was sifat. Ya, baik menyamakan Allah ya dalam hal uluhiyahnya, ya, baik menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal uluhiyah, rububiyahnya maupun nama dan sifatnya. Fahadhani syartani la qabula lil a'mali illa bihima. Maka dua syarat ini ya, ya tidak ada ya amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan sebab keduanya. Kedua syarat ini. Yaqulu ta'ala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan ya yang telah menjadikan kematian serta kehidupan. Untuk apa? Untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Ya. Yang paling baik ibadahnya. Ya. Wata'ammal huna. Dan hendaklah kita merenungkan ayat ini. Lam yakulillahu liyabluwakum ayyukum aktsara amala. Allah tidak mengatakan dia menciptakan langit dan bumi atau menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbanyak amalannya. Siapa di antara kalian yang paling banyak amalannya. Bukan. Idzil ibratu bil husn. Maka yang perlu diperhatikan di sini adalah al-husn, yaitu yang paling baik, yang paling bagus amalannya, bukan yang paling banyak. Wal amalu la yakunu hasanan illa bihadaini syartain. Dan suatu amalan, suatu ibadah tidak dikatakan baik, bahkan paling baik, kecuali terpenuhi dua syarat ini, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Walihada qala al-Fudail bin Iyad, oleh karena itu Fudail bin Iyad berkata, ya, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, qala akhlasuhu wa aswabuhu. Yang dimaksud dengan ya amal ya yang terbaik amalannya adalah amalan yang paling ikhlas dan paling benar. Ya, paling ikhlas dan paling benar. Maka ditanya, wahai Abu Ali, apa yang dimaksud paling ikhlas dan paling benar? Ya, maka beliau menjawab, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal, wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal, hatta yakuna khalisan shawaban wal khalis ma kana lillah wa shawab ma kana ala sunnah. Ini kata beliau, ya, amalan yang paling ikhlas adalah amalan yang dikerjakan ya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesyirikan sedikit pun di dalamnya. Tidak ada niat, tidak ada persembahan ya sedikit pun untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hati orang yang mengamalkan. Ya. Ini perkara hati ya. Jadi hatinya ketika beribadah betul-betul dia niatkan, dia tujukan ibadah tersebut untuk Allah saja. Ya. Tidak ada sedikit pun di situ niat ya bahwasanya ibadah tersebut ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, was-shawab ma kana 'ala sunnah. Sedangkan yang kedua, amalan yang paling benar ya adalah amalan yang paling sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. وهذان الشرطان العظيمان لقبول العمل قد اشتملت عليهما سورة الفاتحة. Dan surat Al-Fatihah ini ya menjelaskan kepada kita, menerangkan kepada kita ya tentang dua syarat yang utama ini agar amalan kita diterima, yaitu ikhlas dan mutaba'ah
yaitu mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bahas di sini, ya, satu persatu. Adapun tentang syarat ikhlas, maka terdapat dalam firman Allah, iyyaka na'budu wa huna quddimal ma'mul wa taqdimuhu dalilun 'alal hasr. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya, maka makna iyyaka na'bud adalah kami hanya beribadah kepadamu saja ya Allah dengan ketaatan, dan kami tidak memalingkan sedikit pun dari ibadah yang kami lakukan kepada suatu apapun selainmu. Ya, fal khalis. Nah, maka Syekh di sini menjelaskan secara lebih detail apa makna al-khalis, ikhlas di sini. Al-khalis huwa safiyun naqi. Ya, huwa safiyun naqi. Khalis, ikhlas itu adalah sesuatu yang murni lagi bersih. Ya, ikhlas artinya adalah murni lagi bersih. وإذا أردت معرفة معنى الإخلاص في اللغة فاقرأ قول الله تعالى في سورة النحل. Ya, jika engkau ingin mengetahui makna ikhlas yang sebenarnya, ya, dalam segi bahasa, ya, dari sisi bahasa, maka bacalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah, dan sesungguhnya, ya, pada binatang-binatang ternak, ya, ada pelajaran berharga bagi kalian. Ya, pada binatang-binatang ternak. Nusqikum mimma fi butunih. Kami memberikan kalian minum dari apa yang ada pada perut binatang ternak, itu berupa susu. Min baini farthin wa damin labanan khalisa. Ya. Yang susu ini berasal dari yang susu ini bersumber dari, ya, antara kotoran dan darah. Susu ini keluar dari tempat antara kotoran dan darah. Ya. Fars di sini maknanya kotoran atau makanan yang sudah dicerna. Ya. Apa yang dikeluarkan yaitu labanan khalisa. Ya. Di sini garis bawahi khalisa, yaitu susu yang murni, yang jernih, yang bersih. Sa'ighun lisyaribin. Ya. Yang yang mudah untuk diminum oleh orang-orang yang meminumnya. Ya. Labanan khalisan ay safiyan naqiyan, yaitu susu yang bersih, susu yang murni. Wal laban yakhruj min dar'i bahimatil an'ami min baini farthin wa damin hatta innahu yuqal yakhruju hina halabahu min bainil farthi wa dami walakinahu yakhruju khalisan la tara fihi nuqtatu damin wa la tara fihi qit'atu farthin. Ya, maka susu ini keluar dari perut atau kantungnya ada di perut, ya, binatang-binatang ternak, ya, yang susu ini keluar, ya, dari tempat antara kotoran dengan darah. Ya, maka dikatakan susu ini keluar ketika diperas, ya. Namun susu ini bisa keluar dalam keadaan bersih. Nah, coba bayangkan. Padahal dia keluar di antara kotoran dan darah. Namun ketika diperas, dia keluarnya khalisan naqiyan, bersih dan murni. Ya, kita tidak melihat pada susu tersebut ada bekas darah atau bekas kotoran. Ya, tidak ada, bersih, murni. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Masya Allah, ya, ialah zat, ya, sebaik-baik, ya, yang menciptakan. Wal ikhlasu fil ibadati an takuna al ibadatu safiyatan naqiyatan. Maka makna dari ikhlas dalam ibadah, ya, makna ikhlas dalam ibadah tersebut, ya, bersih dan murni. Nah, maksudnya apa? Ya, bersih
dan murni untuk Allah ya saja, bersih dan murni, bersih dari kesyirikan, ya, dari persembahan ibadah kepada selain Allah, ya. Jadi murni bersih ibadah itu ditujukan hanya kepada Allah saja, ya, tidak kepada selain Allah. Ya. Kemudian, waqad jaa'a fil haditsil qudsi anna Allah azza wa jalla yaqul, dan pada hadis qudsi ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghna syuraka 'anil syirk. Aku adalah zat yang paling tidak butuh ya terhadap sekutu. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang pada amalan tersebut dia menyekutukan aku ya dengan selainku, ya berbuat kesyirikan, taraktuhu wa syirkah. Aku akan meninggalkan dirinya, orang yang beramal ini, dan juga aku akan meninggalkan kesyirikannya. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih dajjal. Beliau mengabarkan kepada para sahabat, maukah aku kabarkan kepada kalian, aku beritahu kalian tentang sesuatu yang lebih aku takutkan menimpa kalian daripada fitnah Dajjal. Ya. Apa itu? Para sahabat bertanya. Maka Nabi menjawab, asyirkul khafi. Itu syirik yang tersembunyi. Apa itu? An yakumar rajulu yusalli. Nah, beliau berikan contoh. Beliau ya, ada seorang laki-laki yang salat, fayuzayyinu salatahu. Kemudian dia membagus-baguskan salatnya. Lima yara min nadhari rajulin. Ya. Supaya dilihat, supaya dipuji oleh orang lain. Nah, inilah yang disebut dengan riya. Nah, jadi riya itu syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Waqala Rasulullah SAW, dan Nabi SAW bersabda, ayuhan nas ittaqu hadha syirk, fa innahu akhfa min dabibin namal. Qulu Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Wahai sekalian manusia, ya, takutlah kalian, waspadalah terhadap syirik-syirik ini. Ya, maka syirik ini itu lebih tersembunyi daripada semut yang merayap. Ya, maka ucapkanlah doa ini, kata Nabi SAW, ya Allah, aku berlindung padamu dari ya aku berbuat kesyirikan, aku menyekutukanmu dalam ibadah, ya, dalam keadaan aku mengetahuinya, dan aku mohon padamu terhadap sesuatu yang tidak aku ketahui. Walihada yajibul 'alal 'abdi an yahdar asyaddal hadari minasyirk. Oleh karena itu, ya, wajib bagi seorang hamba untuk betul-betul berhati-hati, ya, betul-betul takut ya terhadap kesyirikan. Dan hendaklah dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan. Dan hendaklah dia menjaga doa tadi, ya, yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Wasyartu tsani, adapun syarat yang kedua terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah jalan kami, jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Maka pada ayat ini terdapat dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan ya, kecuali ya, jika amalan tersebut ya, berada di atas jalan yang lurus, ya, berada di atas petunjuk jalan yang lurus yang Nabi SAW mengajak kita kepada jalan tersebut, ya. Dan dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan ya, yang tidak ada perintahnya bagi kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya. Amalan tersebut tidak diterima. Ya. Kemudian
Nabi SAW juga bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan juga beliau mengatakan, "Litakhudhu anni manasikakum." Kalau kalian berhaji, umroh, maka ya contohlah, ambillah manasik-manasik kalian, tata cara haji dan umroh kalian dariku. Ya, aku melakukan seperti ini dalam haji, aku melakukan seperti ini dalam umroh, maka ya contohlah, maka tirulah, maka ambillah petunjukku tersebut. Ya, maka tidak ada kesempatan bagi kita untuk berijtihad. Ya, sehingga kita mengatakan misalnya ini yang paling utama, amalan ini yang paling bagus. Ya, wa inna ma hasbuka sunnah, maka cukup bagi kita untuk yang mencukupkan diri dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan sunnah Nabi SAW. Ya. Maka Nabi SAW juga sering berkhutbah dengan membuka amma ba'd fa inna khairal hadithi kitabullah. Sebaik-baik perkataan adalah Al-Quran. Dan sebaik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Falaisa thammata haju akmalin min hadihi. Falaisa thammata hajun akmala min hadihi. Maka di sana tidak ada petunjuk yang lebih sempurna dari petunjuknya. Tidak ada metode yang lebih bagus daripada metode Nabi SAW. Tidak ada jalan yang lebih selamat dibanding jalannya Nabi SAW. Maka surat ini, ya sekali lagi, ishtamalat ala tahqiqi hadaini syartaini. Maka surat ini yang mengajarkan kepada kita untuk merealisasikan, untuk mewujudkan dua syarat diterimanya ibadah ini, yaitu al-ikhlas dan juga mutaba'ah. Demikian yang bisa kita baca secara singkat. Semoga yang sedikit bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.